Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramana dengan NPM 12 10 20 587 kelas manajemen 2I yang akan menjelaskan materi human capital atau yang artinya modal usaha. Materi yang pertama adalah human capital dan manajemen. Dibagi 7. Pertama, SDM unggul, investasi pendidikan untuk SDM unggul, variabel banding SDM, penting manajemen SDM, dan penekanan kualitas SDM dan kebutuhan SDM di Indonesia. SDM adalah sejarah peradaban manusia, membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat bercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Yang kedua adalah SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi, dan tersedia SDM unggul menekankan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga adalah investasi pendidikan untuk SDM unggul adalah pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, penting untuk persiapan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah variabel penting SDM adalah variabel penting dalam SDM adalah kemampuan sikap, nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003.26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, nilai tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima adalah pentingnya manajemen SDM adalah sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. 6 adalah penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua adalah kualitas masyarakat dan bangsa termasuk kesejahteraan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga adalah kualitas kekayaan meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. C. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Ketujuh adalah kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas dijelaskan, SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang-orang yang dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan percakapan, dan menciptakan iklim hubungan yang produktif dan pengembangan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human capital manajemen oleh Kaspersky 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan suatu lembaga pemeliharaan dan perkembangan SDM menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencanaan, berorganisasi, mengarah, mobilisasi, dan pengendalian pada dasarnya organisasi. Memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menerapkan organisasi menenangkan persaingan dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Berikutnya adalah human capital dan investasi pembangunan SDM. Dibagi 4, yaitu standar kualitas, kedua konsep human capital, yang ketiga pendapatan SDM, yang keempat investasi SDM. Yang pertama adalah
standar kualitas. Kualitas produktivitas menurut sejahtera apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang minatnya. Yang kedua adalah konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui meningkatkan penghasilan seumur hidup. Yang ketiga adalah penempatan SDM, yang adalah penempatan orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang keempat adalah investasi SDM. Investasi dalam untuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan dan kependidikan dan berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan karakter. Materi yang terakhir adalah mempersiapkan generasi emas atau core generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak dia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang pada dasarnya. Semua individu yang normal memiliki bakat yang setiap aktivitas diperlukan fungsinya. Bakat seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat, disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan ternyata mereka akan benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Makasih semua udah mendengarkan materi dari saya untuk membangun human capital atau modal manusia. Sekian dan akan berlanjut di minggu depan ya.